Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, dan salam berbahagia untuk kita semua. Nah, jadi kita lanjut materi APOS, aplikasi open source. Nah, jadi untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membuat bantuan list barang yang ada di sini. Nah, jadi ketika kita pilih bantuan seperti ini, maka secara otomatis kodenya tampil di sini, namanya, harga, dan jumlah. Nah, jadi terakhir sampai di sini materi atau apa yang kita kerjakan di project ini. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, jadi dimana ketika kita klik tombol ini checklist, maka barang yang ada di sini akan tampil di sini di tabel yang bagian bawah. Nah, jadi kita tidak akan membuat coding dari awal ya, karena di sini saya sudah buat sendiri. Jadi saya jelaskan saja perintah-perintah yang saya gunakan atau coding yang saya gunakan seperti itu. Nah, jadi yang sudah saya lakukan seperti ini. Ketika saya pilih contohnya barang yang pertama, ini kodenya dengan nama barang Ade Gustina, ini harganya, dan ini jumlahnya. Nah, jadi ketika saya klik checklist, nah maka akan tampil di sini ya data barang yang sudah kita pilih. Di sini grand totalnya. Jadi ketika kita pilih yang baru, contohnya data barang yang kedua saya pilih, oke, dengan harga 41.000, saya ganti jumlahnya ya, contohnya 3 ya. Kemudian saya tekan checklist. Nah, maka ini dikali ya, 41.000 dikali 3, 123.000. Nah, maka grand totalnya atau jumlah keseluruhannya 123.000 ditambah 48.000, maka totalnya adalah 171.000. Nah, begitu juga dengan data selanjutnya. Saya pilih data yang baru, yang ini. Kemudian untuk jumlahnya saya 5 saja ya. Saya checklist, klik checklist. Nah, maka akan tampil seperti ini, 25.000 kali 5, 125.000. 125.000 ditambah 123.000 tambah 48.000, maka totalnya adalah 296.000. Oke. Nah, jadi untuk pembuatan ini ya, ini menggunakan JavaScript. Sama halnya dengan ketika kita pilih bantuan list barang, maka tampil di sini. Ini juga menggunakan perintah JavaScript di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, jadi perintahnya seperti apa? Jadi sekarang coba dibuka view dari ini jual. View-nya seperti biasa berada di folder resort, view, folder jual. Nah, di sini ada jual.blade. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus perhatikan dulu setiap inputan ya. Ini apa name-nya? Ini apa name-nya? Ini juga apa name-nya? Ini juga apa name-nya? Bahkan tombol checklist ini juga apa name-nya. Ini harus kita ingat. Ya, ini juga memiliki name, ini juga. Dan ini juga memiliki name. Jadi di sini saya menggunakan name dan ID. Jadi ada dua, name dan ID masing-masing inputan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang pertama ya. Kita mulai dari yang pertama ternyata saja dulu. Sini ada tombol, nota, kemudian nama member. Nah, untuk nama member ini juga ada name dan ID-nya. Oke, kita cek. Nama member untuk name-nya adalah nama garis penghubung member. Itu name-nya. Dan ID-nya juga sama saya buat. Nama garis penghubung member. Jadi ini harus ingat. Bantuan list data barang juga nama sama. Di sini name-nya saya buat adalah pilihan barcode atau pil barcode. ID-nya juga sama, pil barcode.
Nah, jadi semua inputannya sudah ada name dan ID-nya. Seperti di sini scan barcode. Ya, seperti ini ya, scan barcode. Ini name dan ID-nya yang saya buat adalah ID-nya barcode dan name-nya adalah barcode. Kemudian selanjutnya nama barang. Nama barang ID-nya saya buat di sini nama barang tanpa garis penghubung. Name-nya juga nama barang. Dan seterusnya. Jadi sudah ada name dan ID masing-masing, inputan, tombol dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan mematikan fungsi ketika scan barcode ini ya. Ketika kita posisikan kursor di sini, kemudian kita tekan tombol enter. Nah, maka ini akan nge-refresh atau mengulang itu. Nge-refresh sehingga semua inputan yang ada di tabel ini tadi hilang. Nah, jadi ini harus kita matikan enternya ketika kita klik enter. Nah, caranya di sini saya sudah buat. Nah, ini. Jadi name-nya tadi di sini name-nya adalah barcode ya, atau ID-nya juga barcode. Jadi saya gunakan seperti ini. $, input name, di mana name-nya adalah barcode. Di sini action-nya key press atau tekan tombol. Nah, jadi saya buat kondisi di sini. Ketika ya which 13. Nah, jadi ini kode dari 13 ini kode dari tombol enter atau kode ASCII 13. Nah, artinya ketika kita tekan enter gitu. Nah, maka prevent default. Maka akan tetap di halaman ini tanpa nge-refresh. Nah, jadi seperti itu cara mematikan enter ya ketika kita tekan enter di barcode. Oke, sekarang saya coba ini saya matikan tanpa saya gunakan perintah ini saya matikan. Nah, seperti ini. Artinya ini sudah mati perintahnya. Nah, jadi ketika saya masukkan datanya seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya kursornya saya posisikan di sini dan saya tekan tombol enter. Maka halamannya akan nge-refresh sehingga data yang di sini hilang. Tapi kalau saya tambahkan perintah ini, kemudian saya pilih lagi. Nah, saya posisikan kursor di sini, saya enter, maka tidak terjadi apa-apa. Dia akan tetap berada di halaman ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang perlu kita tambahkan fungsi enter itu adalah ini ya. Kemudian harga juga, jumlah juga. Oke, jadi di sini saya buat adalah barcode, harga atau harga. Kemudian jumlah juga ya. Oke. Jadi ini untuk mematikan fungsi enter ya. Nah, kemudian di sini juga ada button tombol, di mana name dari tombol itu adalah B jumlah. Nah, ini yang mana? Ini merupakan name dari tombol ini, checklist ini. Tanda checklist ini kan sebuah tombol ya. Nah, tanda checklist ini. Jadi ketika S button ya, name-nya adalah B jumlah, action-nya apa? Klik. Nah, ketika diklik, maka dia akan berada di halaman ini tetap ada di halaman ini dan panggilkan sebuah fungsi dengan nama masuk tabel. Nah, jadi ini fungsi masuk tabel. Dia akan memanggil fungsi masuk tabel. Nah, fungsi masuk tabel mana? Ini dia, bagian bawah. Dari sini dimulai dengan diakhiri dengan sini. Ini dia. Perintah masuk tabel. Oke. Nah, jadi kalau saya matikan, contohnya ini saya matikan seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya panggilkan aja sebuah error ya, dimana pesannya adalah tombol checklist diklik. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi ketika saya klik tombol checklist ya, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Tombol checklist diklik. Nah, jadi kalau saya kembalikan ke semula, apa yang terjadi dengan perintah atau fungsi masuk tabel? Apa yang kita inginkan? Nah, yang kita inginkan adalah di sini ada banyak poin ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita
klik checklist, maka yang tadi adalah dia akan membuat ini yang baru, ya, list tabel yang baru. Kemudian ini juga ya, grand totalnya juga akan menjumlahkan secara otomatis. Nah, seperti itu. Jadi kita telusuri aja dari awal. Nah, jadi yang pertama adalah kita buat variabel yang baru ya dengan nama kode, di mana kode ini akan diisi dengan data. Datanya diambil dari mana? Datanya diambil dari sinput name barcode dot file value ya. Nah, jadi variabel kode ini akan mengisi data ini, inputan dengan name barcode. Nah, yang mana? Ini, name ini. Jadi ini akan dibungkus ke dalam variabel kode. Nah, begitu juga seterusnya. Nama. Ini nilai variabel nama ini akan diambil ya, nilainya itu dari inputan nama barang. Ini nama barang. Nah, begitu juga dengan jumlah dan harga. Oke. Nah, jadi untuk jumlah ini juga dibungkus dalam variabel yang baru, dan ini harga juga dibungkus dalam variabel baru. Kemudian satu lagi variabel yaitu ini grand total. Nah, jadi variabel grand total itu diambil dari sinput name i grand total dot file. Oke. Nah, jadi i grand total itu ini dia. Ini ya inputan ini. Oke, kita sudah buat variabel ini. Nah, selanjutnya kita buat variabel dengan nama xhtml. Nah, jadi untuk membuat isi dari tabel ini ya, baris per baris ya, ini menggunakan perintah HTML. Nah, tapi di sini HTML-nya di dalam perintah JavaScript. Nah, jadi kita buat variabel dengan nama xhtml. Variabel xhtml sama dengan kutip 1 kutip 1 titik koma. Ini nilainya kosong. Kemudian xhtml ditambah sama dengan ini tr. Nah, jadi sebenarnya xhtml sama dengan, kemudian bagian bawahnya xhtml tambah sama dengan, bawahnya lagi xhtml tambah sama dengan. Nah, jadi sebenarnya ini satu variabel, cuma ditambahkan atau digabungkan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa juga membuat xhtml sama dengan, udah ketikkan di antara kutip ini semua perintah HTML. Contohnya tr, kemudian td, kemudian td. Nah, cuma nanti nggak rapi. Nah, makanya kita gunakan fungsi dari tambah sama dengan, sama juga. Oke. Nah, jadi yang dibuat di sini adalah tr ini baris ya, baris tr ditutup dengan /tr. Berarti satu baris ini ya. Kemudian di sel yang pertama td tutup dengan /td, di mana isi dari td yang pertama ini adalah ini dia, sebuah form inputan atau ini gitu, sebuah form inputan. Nah, ini namanya apa? Harus kita kasih juga namanya. Namanya itu adalah akode. Nah, seperti itu. Di sini menggunakan tanda kurung siku pembuka dan penutup. Ini merupakan array ya, array atau array. Nah, karena untuk name akode ini kan banyak ya, lebih dari satu, ini juga sama juga name-nya. Karena untuk name nggak boleh yang sama, tapi untuk mengatasinya kita gunakan array. Nah, jadi ini merupakan akode kosong, indeks kosong. Kemudian ini akode 1, nanti ada lagi akode 2 gitu. Tetap name-nya akode, cuma ada indeksnya 0, 1, 2. Itu disebut dengan array. Kita gunakan ini. Oke. Nah, kemudian ini baris yang kedua untuk nama. Untuk nama berarti ini ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir subtotal. Oke. Nah, jadi untuk subtotal ini dia subtotal. Nah, subtotal ini nilainya yang tampilkan itu adalah harga dikali dengan jumlah. Jadi harga dikali dengan jumlah. Ini dia, harga dikali dengan jumlah. Ini untuk subtotal. Nah, harga dan jumlah ini diambil dari mana? Dari variabel yang kita buat di sini tadi. Harga dan jumlah.
Oke. Nah, kemudian tutup titik koma ya untuk mengakhiri. Nah, kemudian perintah selanjutnya adalah ini masih di dalam fungsi ini ya. Fungsi maksud tabel, masih dalam fungsi maksud tabel. $, ini tanda pagar berarti ini menandakan kelas ya, kelas. Tabel Q, nah, TR.2 first atau yang pertama after XHTML. Nah, jadi dia akan mencari kelas, ini kelas ya, kelas dengan nama tabel Q dan disisipkan di TR dan posisikan bagian paling atas. Ini after ya, perintah untuk membuat perintah HTML itu dieksekusi gitu. Memang benar perintah HTML, bukan teks biasa atau string gitu ya. Nah, yang mana yang diubah menjadi perintah HTML? Yaitu variabel XHTML. Variabel XHTML yang mana? Yang ini semua. Nah, ini semua. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah ini dia, tabelku. Nah, tabelku ini yang mana? Tabelku ini adalah, kita lihat tabel ya di sini. Nah, karena untuk tabelnya ini dia, kita berikan ID ya. Oh, ID ya, bukan kelas tapi ID. Oke. Nah, jadi untuk tabel ini kita tambahkan ID, di mana nama ID adalah tabelku. Jadi di dalam tabelku dia akan mencari body dari tabelnya. Kemudian akan dieksekusi perintah ini, variabel ini tadi XHTML, untuk jadikan HTML yang baru. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini dia ID dari tabel, yaitu tabelku. Kalau ID dia menggunakan ini ya, tanda pagar. Kalau tidak berarti dia menggunakan name. Nah, sisipkan di dalam baris atau TR. TR-nya di bagian pertama. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ketika saya pilih Carla Wahyudi, oke, maka Carla Wahyudi ini akan berada di baris yang pertama ini. Nah, ini dia, akan berada bagian paling atas. Nah, itulah disebut dengan first. Oke. Nah, jadi klik tombol checklist sudah mengeksekusi ya, udah benar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masih di dalam fungsi ini, masuk tabel. Selanjutnya itu input ya, $, input name, dimana name-nya adalah i-grand total. I-grand total yang mana? Ini dia. Nah, karena ketika kita klik checklist seperti ini, maka grand totalnya akan menjumlah secara otomatis berdasarkan ini ada berapa. Oke, jadi grand total ini akan kita masukkan. Nah, ini dia value-nya, filenya akan kita masukkan atau akan kita ambil dari grand total. Oke, grand total. Grand total ini yang mana? Grand total ini adalah ini, grand total dari grand total. Artinya apa? Artinya ini adalah nilai yang lama gitu. Nah, ini contohnya, ini nilai yang lama 137. Oke, 137 akan dibungkus di sini. Nah, kemudian ketika kita ada penambah seperti ini, maka 137 ini akan ditambahkan dengan harga kali jumlah. Oke, berarti 137 akan ditambahkan dengan harga kali jumlah. Berarti 137 akan ditambahkan dengan 24. Jadi grand totalnya adalah 161 gitu ya. Coba ya. Nah, seperti ini. Maka grand totalnya adalah 161. Nah, makanya perintahnya seperti ini. Grand total itu sendiri atau grand total yang lama ditambah dengan harga yang baru dikali dengan jumlah yang baru. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kemudian
Yang terakhir adalah bayar. Nah, bayar ini bagaimana? Bayar ini ketika kita bayar dengan 200.000, contohnya seperti ini. Kemudian saya tekan enter. Nah, maka akan melakukan pengurangan. 200.000 dikurang dengan 161.000. Maka kembaliannya adalah 39.000. Nah, ini fungsi enter dari si bayar. Ini sama juga dengan fungsi enter untuk kode ini tadi. Ketika di enter kan tidak terjadi apa-apa tuh. Nah, sama juga. Ini ketika kita enter akan terjadi proses pengurangan, yaitu bayar dikurang dengan grand total. Nah, maka perintahnya ya sama juga dengan ini gitu, hampir sama. Cuma nanti di sini ada penambahannya lagi. Perintah itu di bagian bawah. Oke, ini dia. As a input name e-buyer, namanya adalah e-buyer ya. Key press atau tekan tombol, dimana tombol yang tekan adalah 13. Nah, maka apa? Maka adalah prevent default ini berarti di halaman yang sama atau tidak terjadi apa-apa ya. Nah, maka untuk pengurangan itu di sini. Nah, ini saya enter saja. Nah, jadi yang pertama adalah dibungkus dulu nilai dari grand total. Grand total itu diambil dari grand total. Kemudian kita bungkus lagi nilai bayar, diambil dari bayar. Maka akan kita masukkan ke dalam input name kembalian atau kembalian. Nah, untuk nilainya apa? Kita akan bungkus di dalam value. Ya, value. Dimana value-nya adalah bayar sendiri dikurang dengan grand total. Nah, makanya dapat hasil pengurangan seperti ini. Kalau saya contohkan di sini saya bayaran 500.000. Nah, maka kembaliannya adalah 339.000. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi ini tidak usah kalian terlalu dipikirkan perintah JavaScript ini. Nanti poin-poin yang penting saja yang perlu kalian ketahui. Ya. Jadi untuk perintah ini akan atau file ini ya, view dari jual.blade.php ini akan saya upload di Classroom. Nanti kalian bisa download dan kalian posisikan ke dalam project kalian, atau kalian replace, kalian ganti dengan yang lama. Karena ada beberapa hal juga yang saya perbaiki di sini, seperti name dan ID-nya ya. Kemudian nomor ini juga ya sudah saya tambahkan seperti ini. Biar seragam, saya upload saja di Classroom. Jadi kalian tinggal replace atau gantikan dengan project kalian. Oke, saya rasa cukup sampai pertemuan hari ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.